adalah tahap pengondisian awal anak-anak di Google Classroom sebelum mengikuti pembelajaran di Google Meet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian semua ke dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk belajar. Walaupun hari saat ini kalian belajar di rumah, saya yakin kalian harus tetap semangat dan selalu belajar dan jangan pantang menyerah. Oke anak-anak, untuk memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa supaya Allah yang Maha Kuasa memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Silakan, mari kita berdoa. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, ada yang masih ingat tentang sistem pencernaan pada manusia? Nah, hasil dari sistem pencernaan manusia itu adalah sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan itu akan diedarkan ke seluruh tubuh kita melalui darah. Nah, jadi ada hubungannya antara sistem pencernaan manusia dengan peredaran darah. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari pembelajaran tema 4, subtema 1, pembelajaran hari pertama tentang peredaran darah pada manusia dan juga tentang pantun. Oke anak-anak, silahkan buku paket kalian disiapkan, kemudian bahan ajar serta LKPD yang Ustazah sudah kirimkan ke Google Classroom boleh kalian siapkan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dengan kegiatan mengamati tayangan video, kalian bisa menyebutkan organ peredaran darah pada manusia. Kemudian tujuan yang kedua, dengan kalian mengamati video tentang peredaran darah manusia, kalian bisa menyebutkan fungsi organ peredaran darah pada manusia. Kemudian tujuan yang ketiga, setelah kalian mengamati tayangan video, kalian dapat membuat bagan peredaran darah pada manusia. Yang keempat, setelah mengamati video, kalian dapat membandingkan perbedaan peredaran darah pada manusia. Dan yang keenam, setelah kalian nantinya mendengar penjelasan tentang pantun, kalian bisa memahami pengertian dari pantun. Kalian juga dapat menyebutkan bagian-bagian pantun dan juga dapat menyebutkan ciri-ciri pantun. Dan yang terakhir, dapat membacakan pantun dengan intonasi yang tepat. Nah, untuk kegiatan tersebut, mencapai tujuan-tujuan tersebut, kalian pada pembelajaran kali ini nanti akan mengamati tayangan video tentang peredaran darah pada manusia. Kemudian kalian juga akan membaca pantun untuk mengidentifikasi bagian-bagian serta ciri-ciri pantun. Tayangan video tentang peredaran darah pada manusia. Oke, tunggu sebentar ya. Tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran itu adalah tentang jalannya peredaran darah pada manusia. Peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia terdiri atas jantung, darah, dan pembuluh darah. Fungsi organ peredaran darah yang pertama adalah jantung. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Organ peredaran darah yang kedua adalah darah.
Adapun fungsi darah yang pertama sebagai pengangkut sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, menjaga agar suhu tubuh tetap. Yang ketiga, mengedarkan getah bening, menghindarkan tubuh dari infeksi. Dan yang terakhir, mengatur keseimbangan asam basa di dalam tubuh manusia. Fungsi organ peredaran darah yang ketiga adalah fungsi dari pembuluh darah. Pada pembuluh darah manusia terdapat 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri, berfungsi untuk tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Yang kedua, kapiler, yaitu pembuluh darah yang berfungsi untuk tempat mengalirnya darah dari sel-sel tubuh. Ketiga, pembuluh vena berfungsi untuk tempat mengalirnya darah dari tubuh dan paru-paru menuju kembali ke jantung. Sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Pada peredaran darah besar, darah yang banyak mengandung oksigen akan mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, atau alurnya dari bilik kiri menuju aorta, menuju kapiler seluruh tubuh, vena atas dan bawah, dan kemudian ke serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil adalah darah mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Atau lebih lengkap alurnya, bilik kanan, arteri paru-paru, vena paru-paru, dan serambi. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang pantun. Sebelum Ustazah menampilkan pantun, ada yang tahu apa itu pantun? Anak-anak ada yang tahu pantun itu apa ya? Atau kalian pernah mendengar pantun? Atau pernah membaca pantun? Oke. Iya, betul. Ada yang lain? Pantun itu apa ya? Oke, artinya penuntun. Nah, jadi sebelum kalian tahu apa sebenarnya pengertian pantun, mari anak-anak baca dulu pantun yang akan Ustazah tampilkan pada slide PowerPoint. Berikut ini adalah pengertian dari pantun. Pantun adalah seni merangkai kata, dan pantun itu adalah salah satu bentuk puisi Indonesia dari suku Melayu. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari pantun. Nah, anak-anak perhatikan pantun berikut ini. Pada baris ke-1 dan ke-2 itu adalah bagian sampiran pantun. Kemudian baris ke-3 dan baris ke-4 adalah bagian isi pantun. Kemudian dari baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu disebut sebagai bait. Jadi ada bagian sampiran dan bagian isi serta bait pada bagian-bagian pantun. Adapun ciri-ciri pantun, yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris, 8 sampai 12 suku kata di tiap barisnya, memiliki sampiran dan isi, dan yang terakhir memiliki rima AB. Oke, sudah mengerti semuanya? Baik, alhamdulillah anak-anak sudah memahami materi pelajaran tema 4 tentang sistem peredaran darah pada manusia dan juga tentang pantun. Baik, anak-anak, setelah kalian mengamati video tadi, silahkan kalian tuliskan hasil pengamatan kalian pada kolom yang ada di LKPD ini. Kemudian kalian juga silakan menjawab pertanyaan yang ada pada lembar LKPD. Baik, karena waktu pembelajaran kita sudah selesai, mari kita akhiri dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Berikut ini adalah lembar evaluasi pembelajaran tematik 5, tema 4, subtema 1 pembelajaran pertama. Lembar evaluasi ini tersedia pada aplikasi Google Form